Saya akan tuntun 1 kali jalan aja, tapi dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Siapa yang bisa, siapa yang enggak, apa boleh buat. Karena waktunya sangat singkat. Maka karena itu sungguh betul-betul. Siapa yang bisa berarti dapat karunia Tuhan. Siapa nggak bisa, ya dia tetap bertahan pada dirinya. Allahnya mana? Terhijab. Siapa hijabnya? Dirinya sendiri. Segala hal yang mengganggu, kalau bisa ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berserah diri kehadiranmu. Aku lepas diriku, aku pulangkan, aku kembalikan. Aku terpisah dengan diriku sekarang. Buat terpisah. Keluar kita dari nampak itu terpisah. Itu namanya belajar mati. Belajar mati. Aku udah terpisah dari diriku. Betul? Harus betul. Kalau nggak betul apa boleh buat? Ini permintaan daripada isyarat kata. Oh, aku udah terpisah, alhamdulillah. Apalagi gue pisah? Di diri yang kau pisahkan itu ada mata melihat. Kau nggak ikut lagi melihat, karena itu kejadian sifat basar. Kalau kau ikut, kau syirik. Mata melihat tikar, iya. Kau ikut masih? Kalau kau ikut, kau syirik. Nanti akan saya cek ya satu-satu. Saya bilang siapa yang udah bisa, siapa lepas, siapa yang belum. Lepas sampai sekarang. Masih ada kesempatan untuk berbaiki. Biar aja mata melihat, ya Allah ini penglihatmu sangat jahir, sangat nyata pada badanku yang udah kutawakalkan ini. Oh, nampak hakikatnya yang melihat pada mata ini bukan mata diriku, bukan. Tapi adalah kezahiran sifat basarmu. Yang tahu ini adalah engkau liputkan ilmumu pada sekalian langit dan bumi. Di dalam bumi ada badan diriku, di badan itu ada hati menerima liputan ilmumu. Karena dia menerima liputan ilmumu inilah, maka dia tahu ini dirinya, ini tikar, ini merah, ini kuning, ini hijau, dan seterusnya. Kamu gak ikut? Tahu? Enggak. Aku aja udah keluar dari diri kok. Berarti aku keluar dari mata melihat. Aku keluar dari rasa tahu. Tambah lagi, aku kembalikan pada asalnya dulu untuk penguat. Aku tetap benda mati yang melihat pada badan ini sifat basar, yang tahu ini sifat ilmu Allah. Badanku tetap benda mati karena dia cuma saripati tanah. Sekarang dihidupkan karena ada hal yang datang dari sisi Allah. Itulah ruh min amri Rabbi. Artinya selama ruh itu masuk ke dalam jasad, berarti Allah mengurus tentang kehidupan jasad. Diurus dalam kehidupannya, dilihatkan, ditaukan. Sekarang masuk kepada pendengar yang ada pada telinga, didengarkan. Oh, itu bukan aku punya, itu Allah jadikan sifat samanya. Kalau aku merasa juga mendengar, aku syirik. Periksa masing-masing ya. Karena tahu itu cuma satu, gak ada dua. Dan Allah itu yang memperdudukkan badanku ini dengan kuda iradatnya, sehingga berlakulah perbuatan kuda iradat Allah terjadi pada sekalian alam dan terjadi pada badanku yang sedang duduk ini. Kau mana? Aku nggak ada di jasad. Aku nengok batinku yang mendudukkan badanku itu adalah af'al perbuatan kuda iradat Allah. Aku pertahankan. Jangan sempat aku masuk ke badan lagi. Kalau aku masuk ke badan, aku syirik. Baik. Di manakah perjalananmu berikutnya? Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah keberadaan benda-benda sekalian alam termasuk diriku harus ditinggalkan. Alasannya? Yang pertama, ini hak Allah Ta'ala untuk menunjukkan tanda ketuhanan, bukan hakku. Alasan kedua,
Kalau aku memandang kepada diriku, kepada benda, kepada ruangan, kepada alam, berarti hatiku memandang kepada yang bukan Allah. Itu maka aku takut. Kalau gitu simpulannya, ku tinggalkan diriku, ku tinggalkan melihat, tahu, mendengar, dan aku terus merasa mati. Ku tinggalkan aku merasa berbuat, ku tinggalkan ruangan dan ku tinggalkan alam. Aku terpisah dengan alam. Aku lebur, aku fana, aku sirna, aku lenyap, aku habis, aku gak merasa wujud lagi. Sampai nyata hakikatnya aku sudah gak ada wujudku lagi. Kenapa begitu? Itulah asal asliku. Badan ini tanah, bukan asal asliku berwujud, tidak. Tanah itu dijadikan karena Allah hendak menjadikan dua perkara. Pertama, ada manusia yang menyembahnya. Yang kedua, di badan ini Allah jadikan syariatnya. Di batin karena Allah memperkenalkan bahwa dia itu Tuhannya. Oh, kalau gitu hak Allah semua, iya. Maka disimpulkan, kewujudan seluruh wujud alam ini kejadian wujudnya yang satu. Kita jangan merasa wujud lagi. Pegangnya betul-betul tuh. Jangan ada merasa di diri dan ruangan ini. Langsung lepas habis. Lepaskan habis. Ini udah tingkat wujud ini. Jangan ada merasa aku di diri, di ruangan ini, di alam dunia ini lagi. Lepas habis dulu. Sampai kita nampak nyata hakikat kita. Hakikat kita tidak ada wujud, tidak ada bertaut, tidak ada berhubung kepada yang berwujud ini. Jaga itu. Yang berwujud ini adalah kejairan Allah yang bersifat wujud. Jelas sekali dah. Bahwa yang berwujud ini adalah Allah. Dia jairkan wujudnya pada segala yang berwujud. Meliputi pada segala zarratul wujud. Segala zarrah, sekecil apapun nama wujud, itu tetap kejairan wujud Allah. Oh, kok di alam ini banyak kali makhluk ya, banyak bermacam-macam. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada hitam, ada biru, ada panas, ada dingin, ada lembut, ada kasar, ada keras, ada lembut. Bentuknya pun bermacam-macam, beraneka ragam. Itu asma Allah yang sangat banyak. Bukan asma Allah yang menunjukkan tanda ketuhanan, itu cuma 99. Inilah yang tak dapat diketahui oleh manusia. Berapa juta ini kejayaan asma yang tersimpan dalam setiap makhluk. Barangkali Adam yang dapat menerima ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adamlah yang telah diajarkan tentang semua nama ini. Kata-kata kullaha itu semua. Yang terasiap pada warna ini apa? Yang tersiap pada warna pohon ini apa? Yang terasiap pada binatang ini apa? Terasiap pada ini apa? Mungkin ada yang tahu. Cuman kita hanya sebagai umatnya belakang ini, sebagai mengamati betul. Walillahi tis'un wa tis'una isman illa wahidan. Bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama illa wahidan, kecuali cuma satu nama. La ya'lamuha illa dakhalal jannah. Tidak ada yang mengetahui yang satu ini melainkan masuk surga. Apa yang satu itu? Yang punya nama. Kalau 99 dia hafal wirid. Apakah orang hafal wirid itu bisa bertuhan? Belum. Ibu-ibu hafal wirid. Apakah di setiap ibu-ibu yang hafal wirid itu bertuhan? Tidak. Kita buktikan dulu dengan batinnya. Kenal apa enggak yang punya nama? Baik. Ada melihat, ada tahu, ada mendengar. Bukan aku punyanya, Allah punya. Tauhid sifat. Ada segala kejadian terjadi, perbuatan terjadi, hal yang banyak terjadi, apa? Cuman 4 tandanya di sini. Enggak lebih. Wujud, sifat, asma, af'al. Apabila terungkap keempat-empat ini,
terus terpandang senantiasa. Mau wahim gak jadi nih. Maka jadilah insan itu kamil. Itulah manusia yang sempurna. Dikata manusia sempurna, manusia punya nafsu, ada alam, ada diri, tapi ada rahasia ketuhanan. Yang terlebih utama, terlebih mendominasi, yang terlebih berperan, yang terlebih mempengaruhi adalah hak ketuhanan. Inilah insan kamil. Mudah-mudahan kita jadi insan kamil, walaupun nggak sempurna sekarang, akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan cek langsung dari Zakaria dulu. Betulkah Zakaria ini sudah nggak ada lagi merasa berwujud dalam dunia? Kita tengok batinnya. Panah terus Zakaria ya, itu bagus, betul. Jaga aja, aku nggak ada kok. Yang ada badan, aku nggak ikut lagi di badan, aku nggak ikut lagi dalam dunia, aku nggak ikut lagi di ruangan ini. Aku jaga, aku nggak punya wujud aja, betul. Pikri, sudah bagus ya. Yang berikut, apakah udah memang aku udah merasa tidak lagi berwujud dalam dunia? Yang ketiga, jawabannya dia masih berwujud. Di mana alasan mengatakan aku punya wujud? Kita tahu ini ruangan, berarti wujud kita itu masih ada. Satu, berarti syirik. Yang kedua, kita ambil sifat basar Allah sehingga kita melihat ruangan. Syiriknya ada dua. Kalau kita tahu ini warna tikar merah, hijau, syiriknya tiga. Cepat balik, lemburkan diri lagi, panah lagi. Pindah. Yang berikut, karena tauhid itu cuma satu. Yang ada kongsian, syiriknya. Sempurnakan dia. Tidak siapa? Pak Abbas ya? Kan? Betulkah aku udah nggak punya wujud lagi dalam dunia ini? Sedang mengalami kepanaan tapi belum selesai. Begitupun alam dunia, ruangan masih ada gambaran nampakku juga sedikit walaupun kuupayakan meninggalkan tapi belum selesai habis. Sementara yang berikut, sedang meninggalkan diri, bisakah meninggalkan ruangan? Jangan ditengok lagi yang dilihat oleh mata ini, mata nengok. Tapi hati itu nggak mau nengok tikar lagi. Tikar bukan Allah. Ngapa ikut tengok-tengok lagi? Tinggalkan dulu. Bisakah? Terhenti di sini. Nggak bisa aku lewati. Tetap tengokku juga tikar. Nggak apa-apa. Sempurnakan sebelum praktek ya. Sedut Suryadi. Suryadi sudah terlepas dengan alam dunia, tinggal panahnya selesaikan Suryadi. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku nyap, aku benar-benar gak ada wujudku sedikit pun di alam dunia ini. Alam dunia ini dan segala isinya termasuk diriku hanyalah kejairan hak-hak Allah untuk menunjukkan wujudnya. Jangan campur lagi. Panah terus sampai kita merasakan dengan yakin, memang yakin aku rupanya nggak ada. Sampai ke situ makanya dia akan muqawalah. Kalau kita nggak ada dengan jelas, maka Allah itu akan menampakkan wujudnya dengan jelas. Itu tergantung kepada tingkatan sampai di mana kesungguhan kita meninggalkan sesuatu yang bukan Allah. Sudut ya dekat pintu. Sedang meninggalkan diri, bisa meninggalkan ruangan diri oleh mata, oleh hati. Coba tinggalkan dulu. Sekarang ini masih aku tengok. Gak apa-apa sih, tinggalkan dulu ya. Itu aku terakhir insya Allah bagus. Seberang, bangun bu. Ya Allah, aku berusaha di kejaranmu, aku keluar dari diri. Mana keluarnya? Mana lepasnya?
Sehingga diriku tinggalkan, hatiku nggak nengok diriku lagi, mana dia. Belum bisa lepas, masih tertengok aku juga oleh hatiku. Ruangan, gitulah juga. Saya tinggalkan dulu sementara. Sudut yang pakai topi hijau ya. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, kutinggalkan diri, kutinggalkan ruangan ini, kutinggalkan alam. Bisa langsung. Sehingga aku merasa terpisah dengan wujud alam. Coba dulu. Ruangan ini masih tertengok oleh hatiku, saya tinggalkan dulu. Pindah air. Ini akan dipraktekkan di dalam sholat, supaya kita sholat itu berhadap kepada Allah, bukan berhadap pada diri dan bukan berhadap kepada alam. Pindah, ayo. Ayo udah panah. Panah terus yuk. Panah terus lagi. Aku gak tahu diriku lah. Aku gak tahu melihat, gak tahu mendengar, gak tahu aku duduk. Kenapa kok gak tahu? Ya macam mana aku tahu, aku aja udah gak ada wujudku. Yang tahu tuh Allah lah sendirian. Betul kah? Jawabannya betul. Jangan ambil ya. Pegang itu. Pindah, Hilda. Sedang tahu diri, tahu ruangan, bisa tinggalkan sampai nggak tahu. Sampai nggak tahu ini diri, nggak tahu ruangan, karena ditinggalkannya jauh kali sejauh-jauhnya. Aku nggak menengok diriku, aku nggak menengok ruangan. Kenapa? Bukan Allah itu, cuma alam. Aku jumpa Allahnya. Aku mi'raj lah ini. Ini mana? Masih nampak hatiku ruangan. Tinggalkan. Kalau masih nampak tinggalkan. Masih ada lowongan. Kita mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Coba kita praktekkan. Aku nggak ada di diri. Aku nggak nengok ruangan. Aku nggak nengok sajadah. Aku nggak nengok tikar. Aku menengok alam. Bisakah? Sedang meninggalkan, tapi alam ditinggalkan masih tahu. Jadi gimana ini? Buat yang kita tinggalkan tuh jangan nampak, jangan tahu lagi. Mungkin bisa. Itu panah namanya. Udah panah ini gimana? Leburkan habis sampai kita dapati hakikatnya. Rupanya hakikatnya itu nggak ada aku di alam dunia. Yang ada badan. Badan itu tanah. Tanah itu alam. Alam itu hak Allah untuk menunjukkan wujudnya. Mana hakikatnya kita semata-mata nggak ada. Nggak ikut berwujud di yang ada ini. Nggak ikut ada lagi di sini. Terus panah. Ini batin ya. Ini nggak bisa diakal-akali. Siapa yang bisa, siapa enggak, ya enggak. Kita nengok aja kenyataannya dan gerakan ya Allah Ta'ala. Baju merah. Itu merah. Itu kali bisa panahnya. Mataku melihat ruangan tikar, hatiku masih nengok ruangan tikar. Dan juga nengok diriku, dan juga nengok diri orang. Berarti hatiku masih berada pada yang bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Lah. Tinggalkan segeralah. Aku mau jumpa Allah. Kata Ibrahim, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi hijrah kepada Tuhanku. Dia akan menunjukiku. Maka aku tinggalkan diriku, aku tinggalkan alam. Aku menuju Allahnya. Perkataan Ibrahim. Betulkah kita menuju Allah sekarang ini? Hijrah kepada Allah. Itulah sebenarnya. Faman hajara ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah, kepada Rasulnya. Hijrah itu bukan hijrah. Hijrah betul batinnya kepada Allah. Itu baru betul hijrah. Bukan hanya ucapan hijrah.
kepada Rasul, kembali kepada ajaran Rasul. Yang Allah punya itu agamanya terjahit pada Rasul, itu diikut, namanya hijrahnya kepada Rasul. Kepada Allahnya, ya Allahnya lah, baru hijrahnya betul. Dia namanya muhajirun. Ini muhajirun ila Rabbi. Aku orang yang muhajir. Aku orang yang berhijrah kepada Tuhanku. Coba, bukan kepada alam, bukan kepada ruangan ini, bukan campur di diri. Tinggalkan langsung. Waduh, aku mesti nengok ruangan ya, nggak bisa lepas. Ya saya tinggalkan dulu. Ini mau dipraktekkan ini. Nanti saya tuntun lagi ya. Sambung yang berikut. Mataku masih di ruangan, iya. Hatiku masih tahu ini tikar dari ruangan, tahu. Berarti aku masih berhadap kepada ruangan dan tikar. Tikar bukan Allah, ruangan bukan Allah. Ya Allah, aku berserah di kendaraanmu, aku keluar dari diri. Mana keluarnya? Macam mati. Ya Allah, aku belajar mati. Kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Mati itu keluar dari diri dulu. Ini diri lepas, karena dia akan kembali dalam urusan Allah. Melihat, tahu, mendengar yang diri lepas, karena udah diambil oleh Allah Ta'ala. Sebelum diambil, lepas dulu. Supaya aku matinya udah terbiasa. Betulkah aku masih ikut melihat sekarang ini? Wah, melepas dia, bagus itu. Gak ada hatiku ke ruangan lagi. Bisakah aku melepas alam dunia seluruhnya? What? Aku gak tengok alam dunia lagi hatiku. Belum bisa. Tengok aku juga lah, ruangan dan alam belum bisa lewat. Ya ginilah dulu seperti di sini, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa didustai. Batinku masih tertengok ke ruangan. Oh, berarti kita masih dalam perjalanan. Pindah sebelahnya. Ya Allah, aku berserah di kendaraanmu, aku keluar dari diri. Mana? Bagus. Aku gak ikut lagi melihat, tahu, mendengar, dan duduk pada diri. Mana? Sebab itu ada sifat-sifatmu yang buat, bukan aku punya. Itu bagus. Aku tinggalkan alam semesta supaya aku jangan lagi berhadap pada alam. Ada dia. Itu bagus. Wah, kenapa aja lagi ya? Aku panah ya Tuanku, aku lebur, aku sena, aku lenyap, aku gak merasa berwujud lagi. Mana prakteknya? Supaya Allah itu meliputi wujudnya pada sekalian alam itu nyata pada batin. Bukan kita nengok alamnya, tidak, itu mata. Tapi hatiku melihat Allah. Ini dikatakan miwarai hijabin dalam Quran. Di sebalik tirai, di sebalik penutup alam ini ada Allah. Itu maka di sebalik tirai, di sebalik hijab. Hijab apa? Alam dan diriku. Untuk di dunia ini. Kalau di akhirat, di sebalik wujud akhirat. Kalau nggak dibiasakan di tengok di dunia ini, nggak jumpa Allah, sampai akhirat nggak jumpa. Betulkah? Kita nggak nengok alam dunia lagi. Udah kita panah habis, panahkan habis, lebur habis, sirna habis, lenyap habis, semata nggak ada wujudku lagi. Baru hak Allah Ta'ala menampakkan bahwa dia berwujud pada alam dan berwujud pada ruangan ini dan berwujud pada diri kita. Biar aja wujud di situ, gak usah tengok, urus saja. Aku nggak ada tuh betul-betul. Bagus. Baju merah, tudung merah, bisakah aku nih bertawakal ya? Ya Allah, aku berserah di kendaraanmu, aku keluar dari diri, aku belajar mati ya Tuhanku, supaya aku matiku jangan terkejut, jangan sakit.
supaya mati itu dalam urusanmu. Aku keluar sekarang dari diri. Mana dia perjalanan belajar matinya itu? Sekarang belum keluar dari diri. Belum keluar. Aku belajar lagi. Ya Allah, aku belajar. Ya Allah, aku melatih mati. Aku keluar. Aku lepas diriku. Lagi pula melepas dirimu. Engkau suruh. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah kamu berserah diri. In kuntum mu'minin. Jika benar kamu itu orang beriman. Ya, sebagai bukti aku beriman, aku serahkan diriku ini supaya aku jangan ngatur diriku lagi. Mana keluar dari diri itu? Nggak bisa-bisa ya Tuanku, aku cuma duduk aja. Keluarnya belum bisa, belum. Ya apa boleh buat? Ini nggak ada ampunannya, nggak bisa dipura-purai, nggak bisa dibilang iya kalau belum ada. Ibu, penghabisan. Sampai di mana kedudukan sekarang ini? Oh, sekarang ini aku duduk di sini. Rasa aku masih di badan. Coba tawakalkan diri. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu. Aku keluar dari diri. Mana dia keluar dari belajar mati itu? Mulai keluar, bagus. Bisa lepas diri itu. Masuk balik, nggak bisa juga. Ya, apa boleh buat? Coba Zakaria, saya tengok lagi. Surat terakhir salat ya. Ya, tengok tuh, betul apa enggak nih? Ya Allah, berusaha di kejaranmu, kutinggalkan diri, kutinggalkan melihat, kutinggalkan tahu, kutinggalkan mendengar, kutinggalkan ulang, kutinggalkan alam. Langsung 1 detik. Bagus. Detik kedua, aku hancur lebur panah sirnanya, aku enggak punya itu. Aku enggak nampak, enggak tahu lagi dalam dunia itu. Enggak ada dia itu lagi. Itu bagus. Dan aku yang ketiga, detik ketiga, aku enggak tahu panahku. Karena hakikat aku memang gak ada. Silakan tekan. Panah aja dulu, jangan berubah. Langsung. Jangan berubah. Rasakan yang gak ada begitu. Usahanya dulu. Aku gak ada di alam dunia itu, badanku dibuat oleh Allah. Salah dia, itu urusan Allah. Aku ikut. Aku yang jaga panah ini aja. Aku menjaga kemana? Aku nggak ada ujian dalam dunia lagi. Itu ya bagianku. Soal Allah pengatur alam, Allah pengatur makhluk. Mana aku mencampurinya? Takut aku. Tahu sih. Alhamdulillah bagus. Semata-mata nggak ada namanya adamu ma'udin. Hakikatku memang semata-mata nggak ada. Nggak bertaut bukan yang ada nih, nggak ada hubungan dengan yang ada nih, nggak. Yang ada ini hubungannya dengan Allah. Mana berani pun campur. Betul kak? Betul, jangan. Aku yang kujaga nggak ada itu aja lah. Badanku berjalan. Badanku sholat, itu urusan Allah punya. Karena hatiku nggak ke diri, nggak ke alam, nggak ke sajadah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati. Kita lebih bagus Pak ya, saya pimpin. Yang belum panahkan betul-betul, jangan berjasa. Rasa nggak ada tuh ya pegang. Bagianku yang nggak ada. Sholat, badan itu benar. Kita tengok bapak. Betul kalau udah panah nggak lagi nengok dunia, nggak ada nengok ruangan, nggak ada nengok alam, betul kah? Saya tuntun. Ya Allah, berserah di kejaranmu, aku tinggalkan diriku. Tinggalkan diri. Aku nggak nengok diriku lagi batinku. Ini diri ada, tapi hatiku nggak ke diri, karena dia udah kutawakalkan, kuserahkan, kupulangkan dalam urusan Allah. Aku nggak itu lagi mati gitu. Lepas, baru lepas bagus. Melihat, tahu, mendengar itu sifat Allah yang dijadikan pada diriku. Lepas, aku nggak mau syirik. Itu bagus. Aku mati. Aku nggak ada di diri, aku nggak ada di ruangan, aku nggak ada di alam. Mana prakteknya? Bagus.
Aku gak dalam dunia, aku panah, habis, sirna, lenyap. Semata-mata aku gak ada wujudku. Mana prakteknya? Habis, hakikatnya aku gak ada. Silakan, bagus. Biar Allah ngatur alam, biar Allah mengatur badanku sholat. Itu urusan Allah Ta'ala punya. Urusanku semata-mata gak punya wujud. Urusanku semata-mata udah panah. Itu urusanku. Itu hakku. Hak Allah ngatur alam, ngatur diri. Itu hak Allah. Kalau campur sedikit aja, aku melanggar hormatul ilah, melanggar kehormatan Tuhan. Jangan aku tahu lagi badanku sholat, yang kurasa aku sholat. Kalau mana? Ya panah aja lah, itu bagianku. Supaya kita bertahan terus. Seandainya badannya mati nggak masalah. Karena udah kulatih berpuluh tahun. Itu dia. Karena udah kulatih dia berpuluh tahun, dia udah kupulangkan kepada Allah. Itu biasa. Bagus. Pindah kepada Pak Abbas. Pak, itu nggak nanggu Pak Abbas ya? Nggak. Sini aja. Ya Allah, kebesaran kejaranmu mana? Keluar dari diri mana? Bagus. Bisa tinggalkan semua. Ruangan, diri, melihat, tahu, alam bisa. Itu panah, bagus. Panah lewatkan lagi, lemburkan lagi, sirnata lagi, lenyapkan lagi. Aku sampai pada hakikatku. Hakikatku semata-mata tidak ada wujudku lagi. Habis buyar, habis gak ada. Ini urusan Allah punya, silakan. Itu urusan Allah punya, jangan dicampuri. Nanti mencampuri urusan Allah itu syirik. Persiapan. Saya mau sungguh-sungguh dalam praktek ini supaya diamati disungguh betul perjalanannya. Aku gak ada hubungan dengan alam, aku gak ada hubungan dengan jasadku. Alam dan jasadku hubungannya dengan Allah, karena ini mazhar Allah punya. Ingat kaidah-kaidahnya. Bisakah meninggalkan diri, meninggalkan orang, meninggalkan alam sekaligus? Belum bisa, saya tuntut. Ya Allah, aku berserah diri kehadiranmu, aku keluar dari diri, keluar belajar mati. Sampai diri yang kita lepaskan, kita tinggalkan itu nggak nampak hatiku lagi, nggak ada kenal diriku lagi, udah lepas dia. Mana dia? Itu betul, alhamdulillah. Jangan tengok lagi ya. Aku tinggalkan ruangan dan alam sekaligus, supaya hatiku jangan lagi ke ruangan, jangan lagi ke alam. Mana dia perjalanannya? Sampai lepas alamnya di hati. Itu bagus, pas alamannya dari mata, dia itu tidak ada lagi. Kemana lagi perjalananku? Supaya kita nggak ada punya wujud, kita lebur, hancur, sirna, lenyap, panah. Hancur dia, rasa berwujud itu hancur. Aku hakikatnya berada. Yang tahu ruangan Allah, yang tahu diriku Allah, yang mendirikan badan tubuh dan iradah Allah tidak tahu. Kau
lebur, hancur, sunnah, panas. Nggak ada aku tahu urusan alam itu, urusan alam itu. Kemana? Ya ini semata-mata nggak ada ini aja kemana. Itu bagian. Jangan ada bertahu dengan yang ada ya. Kalau bertahu mendekati syirik, nggak berani laku. Jauhkan daripada yang ada. Nah gitu ya, kita tuh nggak ada. Salah. Aku nggak ada wujudku, ku jaga terus aku nggak terpengaruh dengan badanku sholat. Ini urusan Allah. Aku yang ku jaga semata-mata nggak ada itu bagian itu. Jangan tahu lagi urusan badan sholat, urusan Allah. Ini yang digariskan oleh Ibnu Arabi. Dia nggak tahu dirinya lagi, dia nggak tahu makamnya, nggak tahu halnya, nggak tahu dunianya, nggak tahu akhiratnya. Penghabisan dia nggak tahu panah. Baru katakan dia itu nggak ada. Kalau masih tahu, wujudnya masih ada. Lihat. Tengok oleh mata kepala, tengok oleh mata hati. Apakah mata hatiku nengok mata kepala melihat? Apakah aku juga ikut berwujud pada diriku yang ada di ruangan dan di alam ini? Aku harus ikut berwujud juga. Bisa kau rasakan betul semata-mata nggak ada nih, ditandai, dialami. Oh kayak gini rupanya, semata-mata nggak ada itu. Tak ada hubungan dengan yang ada ini, terpisah dengan yang ada ini. Nggak ada hubungan sedikit pun tautan dengan yang ada ini, nggak ada lagi dia. Aku tetap nggak ada, yang ada ini ada Allah. Biarnya pada alamnya lagi. Sekarang tandai betul itu. Kalau satu detik kita berjalan ke sana bisa, waduh, itu dikatakan dunia hanya satu langkah orang mukmin. Sebab apa? Orang mukmin sebenarnya mukmin tak ada artinya ke dunia. Dia kepada yang menciptakan dunia. Sekarang aja, aku ikut sholat. Aku jaga nggak ada itu aja, bukan sholat. Sholat urusan Allah. Aku nggak ada campur. Alhamdulillah. Ikut. Dan ini udah bagus. Ini semata-mata nggak ada. Ah, itu aja tuh ya. Rasa nggak ada tuh ya pakai ya. Cara. Pakai nggak ada itu ya lah. Oh ada badan dia, ada berjalan sholat dia, bukan aku punya itu. Aku nggak ngambil ini, aku yang menjaga. Semata-mata nggak ada itu bagian itu. Aku Kristen. Mana? Mana? Udah. Pandai kau nilap ya. Orang begitu. Bagus. Enggak berani, Bu? Belum? Oh. Kalau baru gimana? Ini perjalanan. Ibu ya. Nampaknya ringan tawakal, ringan. Tawakal ya. Ya Allah, aku bertawakal, aku menyerahkan diri ke jalan-Mu, aku keluar dari diri, langsung keluar. Nah, jangan lagi tengok diri itu, lepas diri, jangan ditengok lagi, jangan tahu lagi diri itu.
Itu betul. Kutinggalkan ruangan dan alam. Namanya ringan ini. Ringan perjalanan. Terpisah aku dengan Allah. Masih nampak aku alam, nampak aku ruangan. Pisahkan lagi. Aku tinggalkan ruangan dan alam, gak ada hubungan dengan aku lagi. Mana dia? Aku panah, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Mana? Nah, kita aja Bu ya. Silakan. Situ aja nggak apa-apa Bu. Situ aja nggak apa-apa. Mau kemari boleh. Nah, panah aja Bu ya. Rasakan aja aku nggak punya hidup. Rasakan aja aku tuh nggak ada. Ini Allah ngatur alam, Allah ngatur diriku, dibuatnya diriku sholat. Ini pekerjaan urusan Allah punya. Aku semata-mata nggak ada. Kan sebelum asar kita udah bisa siap. Mudah-mudahan insya Allah. Ya berapa? Belum ini. Berapa? Ya. Berapa? 15. Insya Allah 15 menit. Kalau orang ini nggak dituntut banyak, cepat. Kalau tunggu lama kali banyak tempat di paret, wah itu agak ada. Tepater di lubang-lubang ya, nggak bisa jalan. Wah itu yang ada. Kalau mulus jalannya, cepat kali. Dia tengok ayo. Dah, ayo jalan. Rasa nggak ada dia pakai. Aku nggak ada kok. Iyalah, nggak ada Allah lah. Yang dikendaki dalam ada berhak bahwa ada Allah, tak ada engkau. Itu berarti kita sudah beradab betul kepada Tuhan. Selama kau masih merasa ada, kau belum beradab pada Tuhan. Kok gitu? Sebab mengambil wujud Allah masih ada pada hati. Ya, jawab itu lah. Sampai mati kau tetap salah. Perbaiki sebelum mati. Perbaiki sebelum mati. Ini hidup kita ini risikonya kalau nggak surga neraka. 80 tahun, 70 tahun dikasih nikmat. Segala dunia kita ambil. Risikonya 2 penghabisan. Kalau nggak surga neraka. Perhatikan itu maka sangat hati-hati kita hidup. Bukan asal hidup juga ya. Bagus. Betulkah aku udah panah? Yang dilihat oleh diriku nggak ada lagi. Yang ditahui oleh hatiku ruangan dan alam nggak ada lagi. Berwujud diriku wujud alam nggak aku tengok lagi. Bagus, itu yang panah. Panah ini ku habiskan terus supaya aku jangan merasa aku panah. Panah itu lewat. Dan aku sekarang semata-mata nggak ada wujud. Yang ada wujud pada alam itu wujud Allah itu bukan dia punya. Aku nggak nengok-nengok. Betul kah? Jangan diambil, jangan ditengok. Nggak berani aku nengok. Aku dijaga aku aja. Nggak ada itu. Nggak ada wujudku itu yang dijaga. Aku panah itu yang dijaga. Nggak ada hubungan dengan alam. Enggak lah. Itu yang dijaga. Jangan sempat aku ambil hak Tuhan. Silakan. Panah terus berjalan badanku, sholat badanku, bukan urusanku. Itu bagian Allah punya, nggak boleh aku campuri, nanti aku syirik. Karena di saat di akhir soal kafi
Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah beramal saleh dan tidak syirik dalam ibadah. Nah, kita buktikan. Ini syirik apa enggak dalam ibadah? Kalau syirik, dia enggak jumpa Tuhan, walaupun dia beribadah. Enggak ada lah wujudku. Nah, ada aja terus. Kami ke sana. Habis dunia ini kalau orang masuk neraka, nggak ada manfaat akhir di dunia. Ya laitani kuntu turaba. Sekiranya aku jadi tanah aja lah, nggak bisa. Kau jadi manusia. Bertanggung resiko, nggak bisa. Mana ini aku ini? Gitu saya mau. Pakaian panah nggak ada itu lagi pakai terus. Biar ada badanku, biar ada alam, biar ada melihat, bukan aku punya. Rasa banget tuh dia pakai ya, rasa nggak ada mana tapi pakai. Silakan. Jangan rasa satu lagi ada. Terus jaga rasaku, jangan ada lagi. Aku nggak ada, aku nggak ikut nengok mata melihat, nggak tahu aku, nggak mendengar aku, nggak ikut badanku sholat. Itu yang bikin badanku sholat itu pekerjaanku dari Allah puja. Kita lazimkanlah, kita biasakanlah. Supaya tauhid ini mengawali agamaku di badanku. Nah, supaya badanku yang dianugerah agama ini awalnya tauhid. Itu ma'rifat, itu awaludin ma'rifatullah. Tinggalkanlah yang oleh mata itu, dari itu lagi hati. Terus aku yang dilihat oleh mataku mana tahu apa ini. Hatiku gak ikut nengok kok. Betul? Buktinya mana? Aku gak menengok alam, aku nengok Allah. Mana buktinya? Betulkah kita putus dengan alam? Iya, aku udah putus. Kalau mau jumpa Allah, panahkan dirimu. Leburkan habis, jangan merasa ada wujud sedikit pun dalam dunia ini. Mana prakteknya itu? Aku udah nggak ada, silakan pakai rasa nggak ada itu dengan betul. Aku nggak ada, itulah badanku sholat yang bukan urusan aku, itu urusan Allah. Aku yang ku jaga nggak ada, itu harus benar. Yang nggak ada tuh yang ku amalkan supaya betul dia pengamalannya. Belajar semua ya. Kalau nggak dapat ada kemauan jadilah. Nggak dapat aku kemauanku ada. Ya sabar, mungkin suatu masa yang bisa asa, mungkin suatu masa dibukakan Allah. Nggak dapat sekarang, ya akan datang. Karena bilang kitab 1000 masalah, ada orang diberi marifat setelah dia belajar selama 70 tahun. Oh, berapa tahun kan? Nah, ya Allah berusaha kejadamu ketiga kali. Betul kah? Aku meninggalkan betul. Ya Allah kutinggalkan melihat tahu mendengar yang ada di diri. Betul kah? Betul. Ya Allah tinggalkan ruangan ini dan alam. Betul kah? Bagus. Gitu. Aku panah hancur sirna lenyap habis. Nggak ada wujudku lagi ya Tuhanku. Mana? Udah bagus sekarang. Ini urusan Allah sudah nggak ada, nggak ikut-ikutan mencampur ya Allah ini.
Kalau dia melakukannya cepat-cepat, lancar. Tapi kalau macet, waduh, itu yang kasihan namanya. Tapi begitulah, semacam berawal pada nggak bisa dipaksa, nggak bisa dirai-rai. Alhamdulillah, nampaknya bisa ringan lah ini mudah-mudahan ya. Ya Allah, aku serahkan diriku, ya Allah, aku tinggalkanlah, aku lepas saja di sini supaya nanti jangkauan di aturan ini. Lepas, bisa dengan diri tadi. Nah, itu betul. Bisa aja rasa melihat. Mana? Bisa aja rasa tahu. Bisa aja pada mendengar. Ya, terpisah daripada ruangan dan alam. Mana? Wah, itu bagus ya tuh. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Aku mati, hancur dia, nggak ada hidupku lagi. Mana dia? Pemakaiannya mana? Nah, macam ini, panakan terus, habiskan terus, buat aku semata-mata nggak ada hidupku lagi. Silakan. Nah, rasakan lagi nggak ada ya. Rasakan aja nggak ada. Jangan malas aku nengok kita, nengok saja dan nengok alam. Itu ada kita. Jangan lagi. Rasakan aku nggak ada berwujud di alam dunia. Badannya ada, badan itu tanah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku keluar dari diri, aku belajar mati. Kau belajar mati. Tinggalkan diri itu. Tinggalkan melihat. Kalau saya tidur melihat, nanti syirik. Kalau saya itu tahu, nanti syirik. Kalau saya merasa berdiri, nanti syirik. Tinggalkan ruangan, tikar dan alam. Mana meninggalkannya itu? Lagi, tinggalkan habis kalau bisa. Kecuali nggak bisa, nggak bisa ya udah, cuma bisa makanya. Nggak bisa ya orang pokok kalau dia ya wis. Siapa lagi yang belajar? Bapak ini belum. Mau ikut? Atau belum? Tengok-tengok dulu. Langsung aja kita. Hah? Ini Pak belum. Ini Pak. Langsung situ ya. Habis ibu ini ke sepeda. Ya udahlah, nggak bisa lah, penting belajar lah, masuk dan jalan golongan jadilah. Sepakat. Ya udah. Mulai dari tawakal. Coba maju Pak. Mari Pak sini. Ya sudah dulu. Sudah dulu. Sudah jadi. Ya Allah, aku berserah lagi ke dirimu, aku keluar dari diriku. Belajar mati. Mana keluar dari dirinya itu? Ini belum. Ya Allah, aku belajar keluar dari diri supaya aku matinya itu aku dengan sukarela, jangan ditarik, jangan dipaksa, takut, sakit. Mulailah pelan-pelan ya, keluar dari diri, keluar. Silakan. Ya Allah, aku berserah di kejadianmu, aku keluar dari diri. Ya nggak bisa, ya udah takbir aja Pak.
Mana dia maksanya nggak bisa ya. Aku sedihnya orang kampung ini. Sedih aku nengok. Wah, ada ibadah tapi nggak paham Tuhannya. Sedih orang. Nggak mau dia datang. Padahal banyak pembelajaran. Tapi nggak peduli dia. Nah, kemudian mau ikut? Naik beca jadi tidak demi beca. Aku naik beca tidak kosong. Baru ini. Rasa-rasa Yang itu ringan hati atau makan tunda pasar. rasa hati. Kita udah nggak ngerti. Kalau ringan, ayo. Kalau rasa berat, terus dulu. Ya, siapa yang bawa nih? Yuk. Nenek. Alhamdulillah. Nenek mana? Wah, mancang banget. Alhamdulillah. Gimana? Situ aja. Situ aja, nggak apa-apa. Siap ya, saya tuntun ya. Ya, lempangkan tangan ke bawah. Ya Allah, ini diriku yang hina cuma saripati tanah, dia benda mati. Ya Allah, ini dirinya ini lumpuh, lemah, tak ada berdaya. Coba lumpuhkan tangan kanan kiri itu dari bahu situ sampai menjadi tangan dua-dua. Praktekkan lumpuh lemasnya gimana? Supaya dia merasakan, oh ini tidak ada daya upaya. Badan, pinggang, lutut, kaki terus ujung jari kaki. Rasakan yang mendirikan badanku ini ada dari Allah. Ya Allah, aku perlu pada pertolonganmu, perlu anugerahmu. Engkau tolong aku ya Allah. Engkau gerakkan kedua tangan ini untuk mengantarkan takdir dalam keadaanku yang sangat lemah, yang tidak ada berdaya ini. Coba rasa-rasa terangkat sendiri lah tangan itu pelan-pelan ya. Nah itu mulai betul, terus angkat sendiri ya takdir. Nah ringan ya nampaknya ini. Terus saja rasakan diri kita itu didirikan oleh kudrat Allah dan melakukan sholat. Angkat tangan lagi, tapi tak ada daya upaya. Terus ruku, pasrah terus ya. Allah angkatkan lagi badan kita untuk berdiri. Bagus itu. Allah sujudkan badanku. Ya rasa daya upaya Allah. Yang dianya kepasrahan itu mau dia. Ringan dia nanti. Nggak ada rasa akunya itu bertahan di situ, tidak ada. Nah, buat tel akhir. Alhamdulillah, habiskan ya, sambil salam ya. Mana yang udah ada, sekarang Pak? Ya.